Bagaimana pengalaman hidup kita dengan Tuhan? Apa yang menjadi sebuah penglihatan kita tentang Tuhan? Apa yang merupakan hal yang bisa kita katakan, ini Tuhan, ini dari Tuhan, ini Tuhan menyapaku, ini Tuhan memperingatkanku, ini Tuhan yang sedang secara khusus berhadapan dengan diriku. Apakah Bapak, Ibu, saudara-saudari punya pengalaman khusus seperti ini? Tuhan yang secara khusus mau menampakkan dirinya, walaupun Tuhan itu sesungguhnya Khalik, pencipta yang maha besar. Oleh karena Tuhan mengasihi kita, oleh karena Tuhan ingin mengarahkan hidup kita, oleh karena Tuhan ingin hidup kita tidak berakhir dengan penghukumannya, melainkan beroleh pengampunannya dan beroleh berkat. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, selamat bertemu kembali bersama dengan saya dalam seri Walking with God. Kali ini saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat, untuk mengikuti, untuk memperhatikan kehidupan Nabi Yesaya, juga kitab Yesaya. Apabila Bapak Ibu belum melakukan dan tidak keberatan, saya ajak untuk subscribe. Dan bila apa yang Bapak Ibu mendengar berguna, bisa disampaikan kepada teman-teman yang lain. Sebelum kita mengawali dengan membaca dari Yesaya pasal yang ke-6, mari terlebih dahulu kita memohon pertolongan Roh Kudus di dalam doa. Ya Tuhan yang kami kenal, kami sembah di dalam diri Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang memanggil kami untuk menjadi hamba Tuhan, menjadi anak Tuhan, dan bahkan juga untuk melayani bersama dengan Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah yang Tuhan berikan kepada kami, baik pengampunan dosa, keselamatan, maupun kepercayaan untuk boleh melayani Tuhan. Sekali lagi apabila kami datang memohon pertolongan Tuhan, khususnya di dalam kami memahami firman Tuhan, anugerahilah kami dengan pewahyuan Roh Kudus, hikmat, pengertian sehingga kami dapat memegangi kebenaran firman Tuhan dan menerapkannya di dalam kehidupan kami. Tolonglah Allah yang menjadi perantaraan firman, layakkan, kuduskan, dan mampukanlah Ia. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan kami yang hidup, Tuhan yang dipanggil oleh Yesaya, yang Maha Kudus Allah Israel, yang kami kenal, kami sembah di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita membaca terlebih dahulu dari kitab Yesaya pasal yang ke-6. Kalau dibaca lengkap ayat 1 sampai dengan 13, tetapi saya akan membacakannya hanya sampai dengan ayat yang ke-8. Yesaya pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan 8. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, dan 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku,
celakalah aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas misbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, "Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni." Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, "Siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku?" Maka sautku, "Ini aku, utuslah aku." Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nama Yesaya berarti Yahweh adalah keselamatan. Tuhan adalah keselamatan. Nabi Yesaya berkarya kira-kira pada paruh kedua abad 8 sebelum Masehi. Sekitar tahun 740 sebelum Masehi sampai tahun 700 sebelum Masehi. Nabi Yesaya bekerja di kalangan istana pemerintah. Ia penulis riwayat Raja Uzia, juga riwayat Raja Hizkia. Istrinya juga diberi karunia untuk bernubuat. Yesaya memiliki 2 orang anak laki-laki yang nama kedua anaknya dipakai oleh Tuhan menjadi tanda. Yang pertama adalah Shear-Yashub, sisa yang akan kembali, dan yang kedua Maher Shalal-Hasibas, bersegeralah kepada rampasan. Menurut tradisi, Nabi Yesaya melayani sampai usia lanjut, dan pada masa Raja Manasye, Nabi Yesaya dibunuh ketika dia bersembunyi di dalam lubang pohon dengan cara yang sangat mengerikan, digergaji. Agaknya Nabi Yesaya inilah yang disinggung di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-37. Nabi Yesaya berkarya pada periode kritis kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda, karena raja-raja Israel maupun raja-raja Yehuda telah meninggalkan Tuhan dan menyembah berhala-berhala. Nabi Yesaya menyaksikan runtuhnya kerajaan Israel sekitar tahun 722-721 sebelum Masehi. Setelah Israel selama kurang lebih 200 tahun berpaling dari Tuhan di bawah pimpinan 19 raja dari 8 keluarga, oleh karena serangan Raja Asyur Tiglat-Pileser II, sesudah kota Samaria dikepung selama 3 tahun. Sedangkan kerajaan Yehuda, kerajaan selatan, diperintah oleh Raja Ahaz yang dikuasai, yang takluk kepada kerajaan Asyur. Demikian juga nanti pada saat anaknya Hizkia juga masih di bawah kekuasaan kerajaan Asyur, tetapi Hizkia memberontak selama 2 kali. Mari kita kembali kepada bacaan kita tadi. Dikatakan pada tahun matinya Raja Uzia, kira-kira itu 740 sebelum Masehi. Seorang raja yang semula mencari Tuhan sehingga berhasil, baik dalam peperangan maupun pembangunan, sampai nama Uzia ini masyhur sampai ke Mesir dan sampai ke negara-negara yang jauh. Tetapi sesudah Uzia menjadi kuat, dia berubah, hatinya menjadi tinggi hati. Dia berubah setia dengan melanggar kekudusan Tuhan. Dia bukan imam, dia raja, tetapi dia masuk ke bait suci
dan membakar ukupan di atas mezbah. Ketika ia diperingatkan oleh Imam Asarya bersama dengan 80 imam-imam, Raja Uzia menjadi marah. Dan saat itulah ketika dia marah, dia dihukum Tuhan dengan terkena penyakit kusta. Lalu Raja Uzia harus hidup dalam pengucilan, dalam pengasingan dengan anaknya Yotam yang menjadi penggantinya. Ketika seorang raja yang semula berhasil, tetapi kemudian jatuh, ketika seorang raja najis dan kemudian akhirnya mati, Yesaya ketika sedang beribadah di bait suci mendapatkan penglihatan tentang tahta di surga. Sebuah tahta yang tinggi dan menjulang, dengan ujung jubah Tuhan memenuhi bait suci. Para serafim ini jamak karena tunggalnya seraf. Para seraf ini berterbangan di sekeliling mezbah sambil menyerukan kata, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya." Ketika seorang raja duniawi mati, Yesaya melihat di surga Tuhan adalah sang raja, hidup, tetap bertahta, dan bukan cuma Tuhan adalah raja yang hidup, seolah-olah Tuhan sama dengan raja-raja yang lain, tetapi Tuhan adalah raja yang hidup dan yang maha kudus dan yang maha berkuasa. Tuhan masih tetap memegang segala kuasa atas segala kerajaan, termasuk Israel dan Yehuda. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya dugaan saya, Nabi Yesaya tidak melihat sosok Tuhan secara langsung. Oleh karena dikatakan ujung jubah Tuhan memenuhi bait suci. Yang dilihat adalah tahta yang sangat besar, tinggi, masih menjulang. Lalu para serafim yang agaknya malaikat penjaga tahta yang tidak muncul di bagian manapun dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, hanya muncul di sini menyerukan kekudusan Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Dalam bahasa Ibrani yang tidak mengenal degrees of comparison, tingkat perbandingan, untuk menyebutkan tingkat dua lebih, satu kata diulang dua kali. Untuk menyebutkan tingkat tiga paling, satu kata diulang tiga kali. Jadi yang diserukan para seraf ini, kudus, kudus, kuduslah. Bentuk yang ketiga, paling kudus. Dan saat itu tiba-tiba diperhadapkan dengan tahta surga, kekudusan yang sedemikian rupa. Yesaya segera menyadari, melihat dirinya, kenyataannya bahwa dia seorang yang berdosa. Karena itu dia mengungkapkan, celakalah aku seorang yang najis bibir. Dan dia langsung ingat bangsanya yang juga berdosa, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang raja, yakni Tuhan semesta alam. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesaya kemudian dikuduskan, diampuni dosanya, dan diutus. Pada saat kehidupan umat Tuhan Israel dan Yehuda mencapai kebobrokan yang hampir sampai di tingkat puncaknya, Nabi Yesaya mendapatkan penglihatan tentang Tuhan yang kudus, yang maha kudus, Tuhan yang hidup dan bertahta dan berkuasa, supaya Yesaya memiliki pengenalan akan Tuhan, memiliki standar tentang kekudusan Tuhan. Dan ini menjadi kekuatan dalam diri Yesaya, menjadi daya dorong, daya tahan, daya juang
ketika nanti dia memberitakan berita firman Tuhan yang sebagian besar berisi penghukuman, berita yang tidak disukai dan tidak mau didengar oleh siapapun. Dan penglihatan ini kemudian begitu mempengaruhi Yesaya, dan dia menyebut Tuhan dengan sebutan yang khas, yaitu Yang Maha Kudus Allah Israel. Sebutan Yang Maha Kudus Allah Israel di dalam Perjanjian Lama, seluruh kitab-kitab di luar Yesaya hanya muncul 5 kali. Tetapi Yesaya mencantumkannya sampai 25 kali. Menunjukkan betapa Tuhan yang Maha Kudus menjadi motivasi, menjadi tolak ukur, menjadi standar yang akan dipegang oleh Yesaya. Tuhan menampakkan diri dalam kekudusannya, dalam kekuasaannya yang besar, sekaligus untuk menunjukkan kepedulian Tuhan kepada bangsanya, umatnya, Israel dan Yehuda, tetapi juga kepada bangsa-bangsa ciptaannya, oleh karena sebelum Tuhan menjatuhkan hukumannya, Tuhan menghendaki pertobatan mereka. Tuhan tidak menginginkan mereka binasa dalam hukuman, tetapi supaya mereka boleh pengampunan dan keselamatan. Dan dalam rangka itulah Nabi Yesaya dipanggil dan diutus. Tetapi sejak awal Nabi Yesaya sudah diberitahu Tuhan bahwa ia akan berkarya tanpa hasil, oleh karena umat Yehuda tidak bersedia untuk mendengar panggilan Tuhan dan bertobat. Sehingga akhirnya nanti hukuman Tuhan dijatuhkan sampai kota-kota menjadi sunyi dan kosong. Sebagian karena mati dalam peperangan, dibunuh, dan sebagian karena diangkut ke dalam pembuangan. Kota-kota menjadi reruntuhan yang sunyi, yang sepi dan kosong. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, umat Tuhan Israel dan Yehuda tidak setia, membelakangi Tuhan, meninggalkan Tuhan. Tetapi Tuhan tetap setia memegangi perjanjiannya dengan Abraham, dengan Musa, dan dengan Daud. Tuhan akan tetap melakukan rencana penyelamatannya atas umat manusia dan tetap akan memakai umatnya Yehuda. Dan oleh karena itu Tuhan tidak akan menghabiskan seluruh Israel dan Yehuda. Tuhan akan memberi sisa umat yang nanti akan menjadi partner Tuhan. Dan keberadaan sisa umat Tuhan inilah yang digambarkan di dalam bacaan kita, Yesaya 6 ayat 11 sampai dengan 13 sebagai pohon beringin atau pohon jawi-jawi yang sudah ditebang habis, bahkan batang utamanya pun sudah ditebang, tetapi masih ada sisa tungkul. Dan dari tungkul inilah Tuhan kemudian akan menumbuhkan, memunculkan tunas yang kudus. Tunas ini adalah tunas dari pangkal Isai, tunas yang akan bertumbuh dan berbuah oleh karena roh Allah akan ada padanya. Roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Dan itulah nanti yang menyebabkan sang tunas ini akan menghakimi dengan keadilan, dengan kejujuran, dengan kebenaran, dan dengan kesetiaan. Yesaya pasal 11 ayat 1 dan 2. Pada waktu itu Taruk dari pangkal Isai ini akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Ia akan dicari oleh suku-suku bangsa dan tempat kediamannya akan menjadi mulia.
Yesaya 11 ayat yang ke-10. Sang tunas kudus taruk dari pangkal Isai yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Inilah nanti yang akan muncul berikutnya sebagai anak yang akan lahir, yang diberi nama Immanuel, Allah beserta kita. Dan sekaligus ia nanti yang akan muncul sebagai hamba Tuhan yang dikorbankan untuk mendatangkan keselamatan bagi umat manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tujuan dari kitab Yesaya ini disusun salah satunya untuk menyatakan, menunjukkan, meyakinkan sifat dapat dipercayai, sifat Tuhan dapat dipercaya. Tuhan tidak perlu diragukan. Tuhan adalah Allah perjanjian yang setia. Dan paling tidak kita akan menemukan dua hal yang menunjukkan penugasan Yesaya untuk menunjukkan sifat Tuhan dapat dipercaya ini. Yang pertama, Yesaya diutus untuk menyampaikan firman Tuhan kepada Raja Ahaz. Dan yang kedua, Yesaya diutus untuk menyampaikan firman Tuhan kepada Raja Hizkia. Mari kita lihat yang pertama terlebih dahulu. Raja Ahaz ketika diajak bersekutu oleh Aram dan Israel Utara, Resin dan Pekah, Ahaz menolak. Dan akibatnya kemudian Aram dan Israel Utara menyerang kerajaan Yehuda. Dan dalam situasi itu Raja Ahaz kemudian meminta bantuan Raja Asyur, kekuatan baru yang sedang muncul, yang mulai mengancam bangsa-bangsa di timur dekat kuno. Tuhan mengirimkan Nabi Yesaya untuk meyakinkan Ahaz supaya percaya kepada Tuhan, supaya menyandarkan diri kepada Tuhan, dan supaya Ahaz bersedia untuk percaya kepada Tuhan. Tuhan menawarkan supaya Raja Ahaz minta tanda apapun. Tetapi Raja Ahaz menolak untuk meminta tanda oleh karena dia sudah berkukuh hendak meminta pertolongan Raja Asyur. Dan akhirnya Tuhan sendiri yang memberikan tanda, yaitu seorang darah akan melahirkan seorang anak yang akan diberi nama Immanuel, Allah beserta kita. Dan sebelum anak yang diberi nama Immanuel ini tahu membedakan benar dan salah, kedua raja Aram dan Israel Utara, Resin dan Pekah, yang ditakuti oleh Ahaz sudah tidak lagi menjadi ancaman. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, akhirnya Ahaz dan Yehuda terlepas dari serangan Aram dan Israel Utara sesudah terjadi perang besar yang melibatkan 4 kerajaan ini. Yehuda bersama dengan Asyur melawan Aram dan Israel Utara. Perang yang disebut dengan nama Siro Efraimi berlangsung dari 735 sebelum Masehi sampai 732 sebelum Masehi. Hasilnya Aram dikalahkan sehingga wilayah Aram menjadi milik Asyur. Israel Utara juga dikalahkan sehingga Israel Utara menjadi daerah jajahan Asyur. Tetapi akibat yang diterima oleh Ahaz menolak pertolongan Tuhan dan justru melibatkan kerajaan Asyur, Yehuda pun menjadi daerah taklukan Asyur. Dan biasanya daerah taklukan akan dibebani untuk membayar upeti dan menyediakan pasukan untuk membantu.
negara yang menjajah. Dalam hal ini, Asyur yang menjadi tuan atas Yehuda. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yehuda dan Ahaz menolak Tuhan. Tetapi Tuhan masih tetap setia melakukan apa yang menjadi rencananya. Karena itu, Nabi Yesaya menubuatkan bahwa wilayah Galilea, wilayah yang sekarang ini dikuasai oleh musuh yang berada dalam kegelapan, akan melihat terang besar. Oleh karena seorang anak Immanuel nanti akan menduduki tahta Daud, anak yang membawa terang dan damai sejahtera, keadilan dan kebenaran. Sang anak inilah, sang Immanuel inilah yang kemudian diberi gelar Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Yesaya pasal yang ke-8 ayat 23 sampai pasal 9 ayat yang ke-6. Ahaz tidak setia, diperingatkan Tuhan. Ahaz menolak, tetapi Tuhan tetap setia. Yang kedua, kita menjumpai Nabi Yesaya diutus kepada Raja Hizkia. Hizkia adalah anak dari Ahaz. Ketika Hizkia menjadi raja, dia juga berada dalam kekuasaan Raja Asyur, dan oleh karena itu Hizkia berusaha bersama dengan kerajaan-kerajaan lain memberontak melawan Asyur. Saat itulah kepada Hizkia Nabi Yesaya datang menyampaikan firman Tuhan supaya Hizkia mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan dan bukan mengandalkan Mesir. Dikatakan oleh Yesaya kata-kata ini, celakalah orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus Allah Israel dan tidak mencari Tuhan. Mengapa? Sebab orang Mesir adalah manusia, bukan Allah. Dan kuda-kuda mereka adalah makhluk-makhluk yang lemah, bukan roh yang berkuasa. Yesaya 31 ayat 1 dan 3. Yesaya menggambarkan Tuhan yang ingin melindungi Yehuda, seperti singa muda yang mempertahankan mangsanya, seperti burung raja wali yang berkepak-kepak melindungi sarangnya. Demikian Tuhan ingin melindungi Yerusalem, melindungi dan menyelamatkannya, memelihara dan menjauhkan dari celaka. Hizkia diundang untuk percaya kepada Tuhan. Bertobatlah, hai orang Israel, kepada Dia yang sudah kamu tinggalkan jauh-jauh. Ketika pasukan Sanherib Raja Asyur kemudian datang dan menyerang Yehuda, kerajaan Mesir yang diharapkan oleh Hizkia ternyata tidak datang menolong, sehingga Yehuda kembali ditaklukkan oleh Asyur, dan Hizkia harus membayar upeti yang ditentukan oleh Raja Asyur supaya dia tetap dapat memerintah. Sekian waktu berlalu, sekian tahun kemudian, Hizkia memberontak untuk kedua kalinya. Pastilah dia mengandalkan raja-raja sekelilingnya sebagai sekutunya. Ketika tentara Sanherib datang, sekitar tahun 701 sebelum Masehi, menyerbu kota-kota Yehuda dan akhirnya mengepung Yerusalem. Pada saat itulah Hizkia baru bersedia mendengarkan peringatan Nabi Yesaya. Hizkia bersedia merendahkan diri di hadapan Tuhan dan berdoa memohon perlindungan Tuhan.
Tuhan kemudian menyelamatkan kerajaan Yehuda sekaligus menghukum Asyur. Oleh karena Asyur mengungkapkan kata-kata yang angkuh menghujat Tuhan, mencela Tuhan, dan memandang Tuhan dengan sombong. Malaikat Tuhan kemudian membunuh 185.000 tentara Asyur di perkemahan. Dan hal itu kemudian membuat Sanherib, Raja Asyur, cepat-cepat kembali ke Ninawi, meninggalkan Yerusalem. Yerusalem ditolong oleh Tuhan karena Hizkia bersedia untuk mendengarkan firman Tuhan, bersedia untuk datang kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Hizkia kemudian sakit dan Nabi Yesaya diutus untuk menyampaikan kepada Hizkia bahwa dia akan meninggal. Karena itu, supaya Hizkia mengurus apa yang perlu diurus, mungkin menyampaikan kata-kata untuk anak-anaknya. Tetapi Hizkia kemudian menangis dengan amat sangat di hadapan Tuhan, mengungkapkan betapa dia sudah bersungguh-sungguh untuk mencari Tuhan dan untuk mentaati Tuhan. Dan Hizkia memohon kemurahan Tuhan. Tuhan mendengar doa Raja Hizkia ini. Hizkia kemudian disembuhkan dan usianya diperpanjang 15 tahun. Dan supaya Hizkia percaya bahwa dia akan sembuh dan masih akan diberi perpanjangan hidup, Tuhan memberi tanda, yaitu bayang-bayang badan Raja Hizkia pada alat penunjuk matahari, mungkin sekarang jam yang ada di tanah yang berguna jikalau masih ada matahari, akan bergerak mundur sebanyak 10 langkah. Bukankah aneh? Oleh karena jam itu biasanya bergerak maju, dan itu pun tidak maju selangkah-selangkah, tetapi Hizkia diberi tanda ajaib, yaitu jam itu akan mundur 10 langkah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sesudah Raja Hizkia sembuh dan kemudian Raja Babel Merodak Baladan mengirimkan utusan untuk ikut bergembira, dan Raja Hizkia kemudian menunjukkan seluruh kekayaan kerajaan Yehuda kepada utusan Raja Babel ini. Kekuatan yang sedang muncul. Dan kesombongan Hizkia ini kemudian ditegur oleh Nabi Yesaya. Dan bahkan Nabi Yesaya menubuatkan, dengarlah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya pada masa yang akan datang, segala sesuatu yang ada dalam istanamu dan yang disimpan nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan. Demikianlah firman Tuhan. Dan dari keturunanmu yang akan kau peroleh akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana Raja Babel. Yesaya 39 ayat 6 dan 7. Mendengar teguran Nabi Yesaya, ini firman Tuhan, Raja Hizkia tidak menunjukkan penyesalan atas kesombongannya, dan bahkan menerima nubuatan kerajaan Yehuda akan hancur, akan musnah, dan bahkan keturunannya akan menjadi tawanan dan lebih buruk lagi dijadikan sida-sida. Apa artinya sida-sida? Kasim, orang-orang yang dipakai untuk melayani permaisuri maupun untuk menjaga selir-selir raja, dan oleh karena itu mereka dikebiri. Hizkia mendengar kerajaan Yehuda akan musnah
Hizkia mendengar bahwa keturunannya bersama dengan bangsanya akan diangkut sebagai budak. Hizkia mendengar keturunannya akan menjadi sida-sida, dikebiri, tetapi ia pun tidak menunjukkan penyesalan. Apa jawab Raja Hizkia kepada Yesaya? Sungguh baik firman Tuhan yang engkau ucapkan itu. Baik apanya? Berita buruk sedemikian rupa, Hizkia bisa mengatakan baik. Karena pikir Yesaya, asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Yesaya 39 ayat yang ke-8. Betapa egois Raja Hizkia. Oleh karena kesalahannya, ia tidak menyesal. Oleh karena keruntuhan kerajaannya di masa depan, dan bahkan akan musnahnya bangsa dan negara Yehuda menjadi orang-orang buangan, dan keturunannya bahkan dijadikan kasim, sida-sida dikebiri. Hizkia hanya memikirkan dirinya. Asal selama tahun-tahun terakhir hidupnya ada keamanan dan kedamaian untuk negeri Yehuda. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, paling tidak kita mendengar berita untuk 3 orang. Nabi Yesaya mendapatkan penglihatan tentang Tuhan, dan Nabi Yesaya sangat memegangi penglihatan ini. Tuhan adalah Sang Raja, selama-lamanya bertahta dan berkuasa. Tetapi lebih daripada itu, Tuhan adalah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dan Nabi Yesaya hidup sesuai dengan apa yang menjadi pengalaman penglihatan ini. Apa yang menjadi sebuah tuntunan hidupnya. Kita juga melihat 2 orang raja, Yehuda, Asyur, Ahaz, dan Hizkia. Dua-duanya diperingatkan oleh Nabi Yesaya menyampaikan firman Tuhan, tetapi Ahaz tidak mau percaya. Walaupun Tuhan tetap memegangi perjanjiannya. Raja Hizkia semula tidak mau percaya, tetapi ketika terpojok, ia kemudian berseru kepada Tuhan, dan Tuhan menolongnya. Bagaimana pengalaman hidup kita dengan Tuhan? Apa yang menjadi sebuah penglihatan kita tentang Tuhan? Apa yang merupakan hal yang bisa kita katakan, ini Tuhan, ini dari Tuhan, ini Tuhan menyapaku, ini Tuhan memperingatkanku, ini Tuhan yang sedang secara khusus berhadapan dengan diriku. Apakah Bapak, Ibu, saudara-saudari punya pengalaman khusus seperti ini? Tuhan yang secara khusus mau menampakkan dirinya, walaupun Tuhan itu sesungguhnya Khalik, pencipta yang maha besar. Oleh karena Tuhan mengasihi kita, oleh karena Tuhan ingin mengarahkan hidup kita, oleh karena Tuhan ingin hidup kita tidak berakhir dengan penghukumannya, melainkan beroleh pengampunannya dan beroleh berkat-berkatnya. Apakah ibu, bapak, saudara-saudari pernah mengalami pengalaman Tuhan ini? Bertemu dalam tanda petik dengan Tuhan. Apa yang bapak, ibu, saudara-saudari temukan tentang diri Tuhan? Apakah ibu, bapak, saudara-saudari juga menemukan bahwa Tuhan itu Raja yang bertahta selama-lamanya? Apakah ibu, bapak, saudara-saudari menemukan bahwa Tuhan adalah Raja yang maha kudus dan yang maha besar? Oleh karena itu kita harus menundukkan diri kita, bahkan menyerahkan diri kita dan segala yang ada pada kita, yang adalah miliknya dan pemberiannya, untuk kemuliaannya, untuk pelayanan kepadanya, dan untuk dijadikan berkat sesuai dengan kehendaknya. Kiranya ibu, bapak, saudara-saudari punya pengalaman Tuhan.
Dan itu mengubahkan kehidupan kita. Dan itu menjadikan kita ini seperti Yesaya, orangnya Tuhan. Bukan seperti Ahaz maupun Hizkia pada awalnya. Orang yang membelakangi Tuhan. Orang yang tidak mau percaya kepada Tuhan. Orang yang mendukakan hati Tuhan. Tuhan memberkati ibu bapak saudara-saudari. Sampai di sini pertemuan kita membahas Yesaya bagian yang pertama.